Beberapa hari ini teman-teman ada nanya, sebenarnya si coronavirus ini sebenarnya datang dari Tuhan kah? Dari Tuhan kah? Gimana, Mas? Dari Tuhan. Oh, kalau dari Tuhan itu bukan selalu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan seperti begini kayak virus gitu. Tapi betul nggak itu, Der? Iya, jadi pertama pasti bukan dari Tuhan. Jadi, Tuhan tidak pernah mencobai kita dengan sakit penyakit. Tapi selalu Tuhan mengubah hal-hal yang seperti ini menjadi kebaikan. Bisa kelelahan manusia, bisa karena dari serangan si jahat. Tapi isu yang lebih penting adalah bahwa setiap orang saat ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu jauh lebih positif, bisa sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk kita saat ini. Sudah beberapa hari ini selama tidak keluar rumah, di rumah aja, itu kita banyak berdoa, mendekatkan diri waktu bersama-sama, membangun altar. Jadi ini mengingatkan bagaimana gereja yang sebenarnya. Nah, kita kan tidak kebaktian di gedung gereja hari Minggu, bahkan nanti semua live streaming. Banyak gereja seperti itu sekarang. Bahkan di negara-negara lain pun, bukan cuma di Indonesia. Jadi apa keuntungannya? Kita kembali kepada gereja mula-mula. Beginilah konsep gereja yang benar. Bahwa gereja itu bukan gedung. Ya. Gereja bukan gedung, gereja bukan organisasi, tapi gereja itu organisme, satu organ yang hidup. Ada satu sistem di dalam, ada kehidupan. Bukan cuma sesuatu yang mati, ada seperangkat aturan, apa bukan. Tapi gereja mula-mula kita melihat. Nah, kalau kita melihat sejarah gereja, kita belajar apa Tuhan Yesus ajarkan. Nah, di Yohanes di Matius 16 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, jadi Yesus mengatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, karena Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi ada yang bilang dia adalah nabi, dia seperti Elia, Yeremia. Tapi Yesus bertanya, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Sampai until Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Jadi gereja adalah perjumpaan ilahi orang dengan Tuhan. Disebut kariosnya Tuhan. Sampai until kita bertemu dengan Tuhan pribadi. Tuhan berkata di atas dasar batu karang ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, bahwa Yesus akan mendirikan gerejanya. I will build my church. Dan kalau dia mendirikan gereja, dia mengatakan bahwa Allah mau tidak menguasainya. Allah mau tidak menguasai. I will build my church. Ini nubuatan pertama kali. Jadi ini Matius 16, 18 ini adalah pencanangan gereja yang pertama kali. Di mana Tuhan mencanangkan gerejanya. Nubuatan Tuhan Yesus. Bahwa dia akan membangun gerejanya. Jadi kalau dia membangun gerejanya, tidak dikuasai oleh alam maut. Maut artinya bicara tentang neraka. Kekekalan di dalam neraka. Nah, orang yang bertemu dengan Tuhan bukan hanya menjadi agama, dan betul-betul bertemu dengan Tuhan, tidak dikuasai oleh alam maut. Bisa kita mungkin bilang bahwa Tuhan melindungi kita dari sakit dan penyakit, melindungi dari mara bahaya, dari penyakit-penyakit yang kronis zaman-zaman yang lalu, kolera, sampar. Tapi bukan berarti kita tidak sakit. Tapi kita tidak dikuasai oleh sakit penyakit, tidak diikat oleh sakit penyakit. Itu janji Tuhan. Jadi yang pasti intinya adalah kita belajar mengenai persekutuan rumah. Ini bagus sekali. Nah, kalau bilang di Matius 16-18 Tuhan mencanangkan gerejanya, kapan jadi gereja? Jadi gereja pertama kali di Kisah Para Rasul 2, cara hidup gereja mula-mula. Ayat 41 sampai 48 kalau nggak salah. Dan di situ bagaimana gereja itu berdiri. Yang menarik di ayat yang ke-46 dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Jadi mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Kemudian mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Lihat itu. Selain mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, kemudian yang kedua, mereka berkumpul ya, memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Nah, cara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini gereja pertama kali. Jadi pertama kali gereja adalah dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah. Nah, kalau kita melihat bagaimana, pernah nggak dengar kata oikumene? Ya kan, itu kita pikir kesatuan, unity. Nah, itu sebenarnya doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayat 11. Intinya supaya mereka semua menjadi satu. Supaya umat Tuhan ini menjadi satu. Kita tidak terkotak-kotak karena organisasi. Saya percaya dengan adanya gerakan seperti ini,
pemerintah menyuruh kita untuk ibadah di rumah aja. Ini sebenarnya mencanangkan gereja yang benar. Selain kita berkumpul di bait Allah, juga mereka juga di rumah masing-masing. Bayangkan kalau nggak ada gedung gereja, di mana orang-orang di daerah, di kampung, di mana? Ya mereka dari rumah ke rumah, itulah gereja. Disebut eklesia. Yang dipanggil keluar, yang dipisahkan. Hidup dengan cara seperti ini. Nah, dari oikumene yang saya bilang tadi, Papa bilang tadi, itu berasal dari dua kata itu, oikos dan mene. Nah, kalau kita belajar tentang oikos, kita selalu, apa sih oikos? Oikos itu berarti rumah, menein berarti berdiam. Jadi tempat kediaman. Jadi pada zaman dulu-dulu, oikos disebut tempat kediaman itu. Di sanalah ada rumah. Rumah ini yang dipakai untuk ibadah. Devotion, mencari Tuhan bersama-sama. Jadi kita bersyukur untuk dengan keadaan seperti ini, dan biarlah kita mulai membangun gereja Tuhan, ya, yang benar, mempersiapkan umat Tuhan, mempersiapkan keluarga kita masing-masing, dan juga kita sungguh-sungguh melayani Tuhan bersama-sama. Seperti di keluarga kita canangkan sama-sama bahwa as for me and my house we will serve the Lord. Sama-sama kita melayani Tuhan. Jadi apa keuntungannya tadi? Kalau kita saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul, eksistensi sebagai gereja Tuhan, ya. Jadi satu lagi kembali Sharon bahwa ini penyakit ini bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai dan dicobai. Tapi Tuhan mengubah semuanya menjadi kebaikan buat kita, terutama untuk kita membangun mesbah keluarga seperti ini. Dan saya percaya banyak keluarga-keluarga juga lakukan seperti ini. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sedang menarik perhatian kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Bahwa hey, lihat, tanpa Tuhan semua akan menjadi sia-sia. Vaksin boleh belum ditemukan, makanya kita berdoa terus. Tapi Tuhan melindungi dan menjagai kita. Hal yang lebih penting, kita mendekatkan diri keluarga dekat dengan Tuhan. Amin. Saya kira itu devotion kita malam hari ini bisa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Ya,